Semakin viral ada baleho Imam Besar Habib Rizik Syihab, yaitu di situ Gerakan Nasional Pemulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pulangkan Habib Rizik, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinar Mas disebut Profesor Habib Abbas tadi. Tahu nggak siapa yang ditakuti di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Habib Rizik. 5 tahun ini dipimpin Habib Rizik. Itu nggak boleh disepelekan. Dia memang udah matahari. Habib Rizik ini sakti. Udah pokoknya kalau Habib Rizik datang ke Indonesia udah revolusi Indonesia nih, ngeri. Satu Indonesia gempar kalau beliau pulang. Ada apa dengan beliau? Satu Indonesia seperti menjegal semuanya. Takut betul beliau pulang. Ada apa dengan mereka? Ini yang ngomong orang Arab. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, kenapa kok Abah ini nggak berpolitik saja atau ngalah saja, yang penting bisa pulang dulu. Kata beliau, apa artinya saya pulang kalau perjuangan harus dikorbankan, saudara? Berikan kebaikan pada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hamba-Mu, manusia juga. Kalau kau mau kau tarik nyawanya, kalau kau mau kau ratakan dengan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku kepada sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Di sini saya memberikan informasi bahwa akhir-akhir ini semakin viral ada baleho Imam Besar Habib Rizik Syihab, yaitu di situ Gerakan Nasional Pemulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ini adalah suatu fenomenal. Ini adalah kecintaan umat kepada Imam Besar, dan ini sangat susah dilakukan. Ingatlah, biasanya seseorang mencintai orang karena kekayaannya, biasanya orang mencintai seseorang karena kekuasaannya. Tapi kita ingat, Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak menggunakan kekayaan, tidak menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi atau agar dicintai oleh umat. Namun kalau kita lihat satu sisi, ilmu atau keilmuan yang membuat Imam Besar Habib Rizik Syihab memancar aurah, memancar sebuah karomah, maka timbullah cinta yang tulus dari umat. Inilah bukti nyata bahwa sungguh kecintaan kepada seseorang karena ilmunya itu lebih baik daripada kecintaan kepada seseorang hanya dilihat dari kekayaan maupun kekuasaannya. Terima kasih. Ini pencerahan. Ini adalah sesuatu pelajaran berharga bagi kita bahwa selama ini banyak pemimpin, dia dicintai oleh pengikutnya karena rata-rata menggunakan kekayaan maupun kekuasaan, dan pasti itu tidak abadi. Karena jika pemimpin itu sudah miskin, jika pemimpin itu sudah tidak berkuasa, dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Namun jika pemimpin itu menggunakan ilmu, sampai kapanpun, bahkan suatu saat sudah menghadap yang kuasa, maka pengikutnya akan terus bertambah dan mencintai si pemimpin yang membawa ilmu tersebut dengan ilmu tersebut. Ini saja, tetap semangat, merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pulangkan Habib Rizik. Angkat tangannya semua. Pulangkan Habib Rizik, Pak Jokowi, Pak Jokowi.
cinta dengan imam besar. Saya tunjukkan fotonya. Apakah orangnya ini? Menangis dia. Lalu dia bilang apa? Indonesia bodoh mengorbankan orang yang satu ini. Indonesia bodoh membiarkan orang ini pergi meninggalkan negerinya. Kami bersyukur orang ini ada di sini. Bukan cuma alim, pintarnya luar biasa. Kami bangga beliau ada di sini. Bayangkan orang Arab saja heran bilang ke saya. Kami jadi mikir, kok aneh ya. Satu Indonesia takut banget dengan orang yang satu ini. Ada apa dengan kalian? Satu Indonesia gempar kalau beliau pulang. Ada apa dengan beliau? Satu Indonesia seperti menjegal semuanya. Takut betul beliau pulang. Ada apa dengan mereka? Ini yang ngomong orang Arab heran. Kok banyak yang gak ingin Habib Rizik pulang ke Indonesia. Maaf lahir batin, saya jadi mikir, betul juga nih, segala sesuatu yang dinampakkan ketakutan, pasti ada kejahatan, kecurangan, keburukan yang sedang disembunyikan. Takbir. Hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya sinar emas disebut Profesor Habib Abbas tadi. Tahu nggak siapa yang ditakuti di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Cuma satu yang ditakutin mereka, bukan Jokowi. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan untuk perubahan sosial itu, ya maka berimamlah pada Habib Rizik. Nggak bisa yang lain. Benar saya bilang, nggak bisa kepada saya, nggak bisa kepada Ahmad Yani, karena dialah yang bisa. Itu menurut keyakinan saya setelah saya berdialog dengan orang-orang sinar emas juga, berdialog dengan yang lain langsung, semua pada ketakutannya cuma Habib Rizik. Nah, Habib Rizik yang bisa memimpin sebuah negosiasi supaya ada share prosperity, supaya semua orang Indonesia ini jangan mayoritas jadi pengemis, jadi kacung. Nah, mau nggak kita berimam pada Habib Rizik? Ya itu. Allahu Akbar. Ya, saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi off record di kita aja, saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun. Dan dia nolak. 1 triliun itu saya tahu. Di rumah siapa? Ditawari, saya tahu di rumah siapa. Ditawari 1 triliun untuk Habib Rizik ini. Ditolak sama Habib Rizik. Jadi dia udah menolak suatu kemewahan, ya, menolak juga suatu mendapatkan juga suatu penderitaan. Dia diasingkan. Nah, kita harus menjaga dia. Kalau kita bilang kamu imam besar kami, maka kita menjaga dia. Dia juga harus tahu bahwa dia harus tetap dalam keadaan berjaga-jaga. Bahkan terakhir saya udah bilang, sinar emas itu minta berunding sama saya gimana caranya bisa ketemu Habib Rizik. Itu omongan sinar emas langsung. Dia pengen hanya berunding dengan Habib Rizik. Nah, kelompok progresif ini tentu udah bukan barang baru. 5 tahun ini dipimpin Habib Rizik. Itu nggak boleh disepelekan. Nggak bisa, sejarah itu diukir. Nggak bisa tiba-tiba saya datang yang gue lebih hebat dari Habib Rizik. Nggak bisa. Sejarah itu nggak begitu ceritanya. Nggak bisa Soekarno waktu itu digantikan tahun 45 tiba-tiba Sabrin datang di Indonesia atau Musuh atau apa. Soekarno lu nggak ada apa-apanya, Tan Malaka aja. Nggak bisa. Karena Soekarno yang terus. Dan 5 tahunnya Habib Rizik. Nah, secara sosiologi, ya, jadi penjelasannya harus ada ilmunya. Jangan kita bilang kosong, nggak kosong. Secara sosiologi itu diriset 2 tahun oleh namanya Profesor Fethi Hadis, dibiayain mahal sekali, ya. Itu Melbourne University, 3 negara. Dia riset Indonesia, dia riset Turki, dia riset Mesir. Itu memang kebangkitan Islam itu udah nggak bisa lagi dicegah. Jokowi udah seperti orang ya menurut saya kurang waras ya sekarang. Misalnya semakin banyak, nah Jokowi dianggap sudah gagal sebenarnya sebagai sebuah rejim. Nah, bagaimana menggeser ini supaya kegagalan Jokowi ini berpindah jadi konflik sosial? Ya karena apa? Karena Habib Rizik ini sekarang, ya kalau dia mau revolusi aja, Indonesia udah revolusi sekarang. Ini tinggal pemandu Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu sudah berkali-kali ditembak ya itunya markasnya di mana di puncak itu. Diserbu pakai peluru-peluru, dia selamat. Kemudian dia waktu ceramah di Cawang, ya dikasih bom itu, mobil bom, selamat juga. Ya itu kemudian kemarin
dibakar, memang nggak bisa dibakar. Dia memang udah matahari. Habib Rizik ini sakti. Udah pokoknya kalau Habib Rizik datang ke Indonesia udah revolusi Indonesia nih, ngeri. Kami memohon engkau mudahkan urusan bangsa kami menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Engkau mudahkan segala urusan orang yang kami cintai. Amin. Salah satu dari cucu Nabimu Habib Rizik Syihab, ya Allah. Amin. Tak ada tempat kami selain engkau meminta berharap. Ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan segala kelemahanku ya Allah, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku ya Allah, wa awani bainan nas, aku hina saat ini, aku merasa dihinakan karena cucu Nabimu mesti meninggalkan negeri tempat kelahirannya. Amin. Difitnah, teraniaya. Tak ada tempat kami meminta kecuali engkau ya Allah. Sebagaimana dulu ibu Musa, perempuan yang teraniaya, sendirian berdoa, berharap, meminta. Tak kau sia-siakan doanya. Jangan kau sia-siakan doa kami malam ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan, la tukhayyib raja'ana ya Allah. Jangan kau sia-siakan apa yang kami minta malam ini. Amin. Amin. Kami penuh dengan dosa ya Allah. Amin. Berikan kebaikan pada Imam besar Habib Rizik Syihab. Amin. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hamba-Mu, manusia juga. Kalau kau mau kau tarik nyawanya, kalau kau mau kau ratakan dengan tanah. Tapi yang kami inginkan berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Amin. Dulu ketika Datuk moyang Habib Rizik Syihab, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang mereka meminta kepadanya, ya Rasulullah, doamu kabul, doamu diterima, doamu mustajab. Andai kau berdoa sekali saja, rata mereka dengan tanah. Tapi dia tidak mintakan itu, biarlah ku simpan itu syafaatan li ummati, menjadi syafaat bagi umatku. Hari ini kami meminta kepada engkau, lembutkan hati mereka ya Allah. Kami tidak meminta kekerasan ya Allah, kami minta kedamaian ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, berikan hidayah, taufikmu kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Amin. Sebagaimana dulu kau berikan kepada orang-orang yang pernah berkuasa. Amin. Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir maulid di Petamburan, imam besar hadir di tengah-tengah kita. Sudah hampir 3 tahun beliau meninggal. Biasanya beliau yang di depan di sini. Beliau yang sambut tamu. Kita renung senyuman beliau. Kita rindu semangat beliau. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya lihat semangat beliau. Saya kemarin hampir 3 bulan nemenin beliau di Makkah Al-Mukarramah. Saudara, semangat beliau tidak surut sedikit pun, ibadah Allah. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, kenapa kok Abah ini nggak berpolitik saja atau ngalah saja, yang penting bisa pulang dulu. Kata beliau, apa artinya saya pulang kalau perjuangan harus dikorbankan, saudara? Apa artinya saya pulang kalau perjuangan harus dikorbankan, saudara? Jangankan kepulangan saya ke Indonesia, nyawa pun saya korbankan untuk perjuangkan agama, saudara. Makanya kita lihat perjuangan makin berat, ibadah Allah. Ancaman makin luar biasa, saudara.